Gengs, kali ini Musik Storia akan membahas grup musik rock Indonesia tahun 90-an, yang masih eksis hingga saat ini. Yang melegenda dan menjadi inspirasi musisi-musisi tanah air dalam membuat karya. Band rock Indonesia ini bernama Bumerang. Sebelum kita melanjutkan seperti apa pembahasannya, Mimin persilahkan bagi yang belum makan, silahkan makan dulu. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa, supaya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan. Amin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bumerang adalah grup musik rock Indonesia dari Surabaya. Resmi berdiri pada tanggal 8 Mei tahun 1994 dengan nama Bumerang, tetapi sudah mulai berkiprah sejak 1991 dengan nama Los Angeles, sempat vakum pada tahun 2010, kemudian dihidupkan kembali pada tahun 2012. Pada tanggal 3 November tahun 2020, band ini bubar lagi untuk kedua kalinya. Hubert Henry Limahelu, personel terakhir di band, meninggal pada tanggal 24 April tahun 2021. Mereka konsisten tampil di jalur rock, meskipun demikian mereka tidak membatasi pengaruh berbagai macam aliran, style musik. Itu semua menjadi semacam trademark atau ciri musik yang berbeda dari kelompok ini. Sejarah berdirinya Bumerang. Bumerang awal dibentuk pada tahun 1991 dengan nama Los Angeles. Formasinya terdiri dari Ino Daon, Ino, vokal, John Paul Ivan, gitar utama, Hubert Henry Limahelu, Henry, bass, dan Petrus Augusti, Pet, drum. Tak lama kemudian, Ino Daon mengundurkan diri dan digantikan oleh Roy Jekoniah pada posisi vokal. Setelah melakukan latihan bersama dan seiring tampil di pentas-pentas musik Surabaya, mereka lalu mengikuti festival musik rock yang diselenggarakan oleh Lokzelleboer, di penghujung tahun 1993. Di ajang itu, Los Angeles berhasil masuk 10 besar dan lagu mereka yang berjudul No More, direkam ke dalam album kompilasi 10 finalis Festival Rock se-Indonesia 7, 1993. Berawal dari ajang itu, Los Angeles pun langsung dipercaya menjadi grup pembuka tur grup rock Gong 2000 di Sulawesi Selatan Juni-Juli tahun 1993. Pada tahun yang sama mereka direkrut oleh perusahaan Logis Record. Dan pada bulan Juli, Desember tahun 1993 di bawah produser Lokzelleboer di studio Nirwana Record, Surabaya, mereka bekerja hampir 18 jam setiap harinya untuk merekam album perdana mereka. Sementara selesai dengan proses rekaman album perdana mereka dan menunggu pembuatan cover kaset, mereka memutuskan untuk mengeluarkan drummer mereka, Pet Augusti, drummer. Setelah Pet Augusti dikeluarkan dari band, pada tanggal 8 Mei tahun 1994 ini pula nama Los Angeles resmi berganti nama menjadi Bumerang. Pergantian nama dengan dirilisnya album pertama di tahun 1994 dengan single hit Kasih dan No More. Oleh karena itu pada pembuatan klip Kasih di album pertama, mereka hanya tampil bertiga. Di tengah proses promosi album, para personel Bumerang melakukan audisi untuk drummer baru. Untuk mengisi kekosongan posisi drummer pada saat mereka harus melakukan tur dan konser, mereka mempertemukan Farid Martin yang dikenal mereka dari Mas Tony pada tanggal 1 Juli sound engineer pada album pertama dan kedua Bumerang. Pada tanggal 1 Januari tahun 1995, Farid Martin resmi menjadi anggota tetap Bumerang. Puncak kesuksesan Bumerang. Formasi baru ini mereka langsung menggarap album kedua yang berjudul Kontaminasi Otak. Dari album ini, melejit hits, Bawalah Aku, dan Oh Ya, dan membawa mereka untuk tur promo di Pulau Jawa, Lombok, Sumatera dan Kalimantan. Tanggal 15 Mei merupakan momen yang tak terlupakan bagi Bumerang. Di hadapan 20.000 penonton yang memenuhi Stadion Tambak Sari, mereka dipercayakan menjadi band pembuka grup rock asal Amerika, Mr. Big. Untuk menunjang promosi event tersebut, Bumerang lalu mengeluarkan satu video klip baru berjudul Kehidupan, setelah merilis album Disharmony dan album cover version Segitiga. Bumerang lalu merilis dua album bertitel The Best, yaitu Best Ballad dan Hard and Heavy, untuk merayakan ulang tahunnya yang kelima. Setelah itu, mereka bersanding dengan Jamrud dalam tur panjang sebanyak 7 kota di Sumatera, September tahun 1999. Perjalanan konser ini termasuk spektakuler,
karena show di setiap kota menghabiskan dana produksi sebesar 400 juta rupiah dan dipadati sekitar 30.000 penonton di tiap kota. Saat penggarapan album terbaru yang berjudul Extravaganza, Lok Zelleboer selaku promotor dan produser eksekutif memberikan kepercayaan dan fasilitas penuh pada kreativitas personel Boomerang. Tidak tanggung-tanggung, dari album ini, ada 7 lagu yang ditampilkan dalam bentuk video klip. Lagu-lagu tersebut adalah, Pelangi, Tragedi, Gadis Extravaganza, Kembali, Bungaku, Milikmu, dan Siko. Usai album terakhir tahun 2000, Boomerang memutuskan keluar dari manajemen Lok Zelleboer karena ingin penyegaran. Sebelumnya, band ini sebenarnya termasuk kesayangannya Lok Zelleboer. Mereka digeber maksimal oleh promotor rock tersebut. Akhirnya mereka pindah di bawah naungan Sony Music Indonesia dan merilis album baru, Terapi Visi, pada tahun 2003 dan Urbanoustic, tahun 2004. Hengkangnya John Paul Ivan dan Roy Jekonia. Pada pertengahan 2005, didasari perbedaan prinsip, John Paul Ivan, JPI, pada gitar memilih untuk hengkang dari Boomerang dan memutuskan untuk bekerja sendiri. JPI membentuk band supergroup trio JPI bersama dengan basis Bondan Prakoso dari Funky Kopral dan Cliff sebagai drummer. Sebagai pengganti JPI, Boomerang merekrut 2 gitaris muda Indonesia, Oik dan Tommy. Tidak lama kemudian Boomerang merekrut Andri Franzi yang merupakan mantan gitaris Powerslave pada awal tahun 2006, menggantikan Oik dan Tommy. Kemudian, Boomerang merilis album, Suara Jalanan, pada tahun 2009. Tahun 2010, Boomerang mengalami kevakuman, karena keluarnya sang vokalis Roy Jekonia dan sang gitaris Andri Franzi. Di tahun 2012, setelah sempat vakum selama 2 tahun, karena kehilangan 2 personil utamanya, ada gosip kalau Boomerang telah bubar dan tidak terlihat lagi, namun Hubert Henry Limahelu dan Farid Martin, mereka berdua bersama gitaris Tommy Maranua, membuat album, Reboisasi, pada tahun 2012, dan mengeluarkan 8 hits terbaru. Dan posisi vokal ditempati oleh Hubert Henry Limahelu. Boomerang terlihat kembali, setelah adanya live radio show TV One tanggal 19 Maret tahun 2012 dengan formasi baru bertiga. Dan dalam live ini, Boomerang sempat mengeluarkan lagu-lagu lamanya seperti, Kisah Seorang Pramuria, Kembali, Sepi Tak Bertepi, Kisah, dan lain-lain. Namun Boomerang juga mengeluarkan lagu dari album terbarunya, Reboisasi, dengan judul, Tetap Berdiri, disambung dengan, Menggapai Harapan, sementara Roy Jekonia dan John Paul Ivan juga sempat bermain di acara radio show TV One membawakan lagu-lagu Boomerang dengan nama band RI1. Boomerang aktif kembali dengan formasi bertiga. Di antaranya Henry sebagai bass vokal, Farid sebagai drum, dan Tommy sebagai gitar dan melakukan live di beberapa tempat. Seiring perjalanan, Boomerang terus menggarap album terbarunya, Harmonis Tidak Seragam, pada tahun 2014, dengan vokalis baru bernama Andi Babas sebagai vokalis utama. Tetapi kemudian pada tanggal 3 November tahun 2020, band ini bubar lagi untuk kedua kalinya. Dikarenakan hengkangnya drummer dan disusul juga vokalis dan gitaris. Hubert Henry Limahelu adalah orang terakhir di band Boomerang sebelum dia meninggal pada tanggal 24 April tahun 2021. Di dalam berkarir di dunia hiburan tanah air, Boomerang telah menelurkan 12 album studio. Di antaranya, album Boomerang tahun 94, album KO tahun 95, album Disharmony tahun 96, album Hitsmaker tahun 97, album Segitiga tahun 98, album Hard and Heavy tahun 99, album Extravaganza tahun 2000, album Terapi Visi tahun 2003, album Urbanoustic tahun 2004, album Suara Jalanan tahun 2009, album Reboisasi tahun 2012, album Harmonis Tidak Seragam tahun 2014, dan 2 album The Best, antara lain, album Best Ballads tahun 99, album The Greatest Hits of Boomerang tahun 2002, serta 1 album kolaborasi, yaitu, album Three to Rock tahun 2016, bersama Grass Rock dan The Bandits. Setelah kepergian Hubert Henry sebagai The Last Man Standing, Boomerang menjadi band yang tak bertuan.
Dan karena harapan Hubert Henry sebelum meninggal adalah ingin menyatukan kembali para personil formasi awal dan Boomerang harus tetap ada. Akhirnya ada kabar gembira buat para fans Boomerang. Yaitu John Paul Ivan, mantan gitaris dan sebagai pendiri Boomerang, berniat melanjutkan band ini bersama Farid Martin pada drum dan Andi Babas pada bass. Dengan nama Boomerang Reload, yang artinya diisi kembali. Serta merangkul dua vokalis untuk featuring, yaitu Irang Arkat x BIP dan Robby Matulandi x Edane. Dan berencana tampil di beberapa kota di Indonesia di 2023 ini. Kita tunggu saja gengs, seperti apa kabar terbaru dari Boomerang Reload, dan kita tunggu karya-karya mereka selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu gengs, untuk pembahasan band rock legendaris Indonesia, Boomerang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan bila pembahasan kali ini masih ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar. Tetap ikuti dan sampai jumpa di channel Music Storia untuk pembahasan musik berikutnya. Terima kasih, dan maju terus musik Indonesia.